Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Maratu Solihah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang data warehouse dan decision support dari teori basis data lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ringas Maraskom. Yang seperti yang sebelumnya sudah dibahas di teori 12, di sini hampir sama dengan teori 12 yaitu tentang data warehouse dan decision support. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi dalam bab ini, di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytic processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Nah, di sini hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Berdasarkan Inmon atau BP Data Warehousing, data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, tanpa varian, dan tidak mudah berubah. Kemudian berdasarkan Barry Devlin dari IBM Konsultan, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Dari data warehouse ke decision support, pembuatan keputusan organisasi merupakan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi di sini dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya di sini untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk dengan nama PID, lokasi dengan nama log ID, dan waktu dengan nama time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut dengan sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Setiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta punya ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Nah, di sini adalah gambaran dari model data multidimensi. Pada sebelah kanan dapat dilihat seperti sebuah kubus. Nah, di sini adalah memiliki multidimensi, jadi tidak hanya dua dimensi, tapi di sini ada tiga dimensi, yaitu antara PID, time ID, dan log ID. Kemudian online analytical processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP di sini ada rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Kemudian drill down adalah kebalikan dari rollup.
Nah, di sini misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Kemudian pivoting. Nah, pivoting di sini itu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya dari location dan time. Di sini kita dapatkan pada tahun 98 dan 99, kemudian dilakukan cross. Di sini didapatkan cross tabulation yaitu pada LA dan NY. Di sini dapatkan nilai 25 dan 41, kemudian ditotalkan hasilnya adalah 66 dan 64 dengan 53 dia. Nah, di sini didapatkan selisihnya adalah 11. Nah, dari cross tabulation sebelumnya, ini merupakan kumpulan dari query SQL. Dari kedua SQL di sini kemudian digabungkan menjadi satu, sehingga hasilnya menjadi select sum as sales from sales as times T location L, where S time ID sama dengan T time ID and S time ID sama dengan L time ID, group by T year dan L state. Slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Nah, kemudian arsitektur data warehouse. Di sini terdapat pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yaitu proses model. Tipe proses model di sini maksudnya adalah tipe apa yang akan dimodelkan, kemudian grain yang berubah apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi, maksudnya dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Kemudian ukuran, di sini adalah ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Di sini ada dimensi tabel seperti item name, brand, type atau time yang berupa day, week, month, quarter, dan year. Tabel fakta memuat ukuran seperti contohnya adalah dollar, sub, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Dan di sini adalah arsitektur dari data warehouse. Gambarannya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, ini adalah untuk arsitektur data warehouse dengan multidimensional OLAP dan terdapat relational OLAP. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal ada customer, product, sales. Perhatian di sini dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek. Pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Bisa database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari data sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, previous cover, dan sebagainya. Ketika dapat dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view
Ke dalam konteks aplikasi decision support, view berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Di sini adalah contoh dari penggunaan view untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Itu create view regional sales kategori sales state, select P kategori as sales L state from product B sales as location L, di mana P PID sama dengan S PID dan S log ID sama dengan L log ID. Berikut ini merupakan query hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada call from, yaitu select R kategori R state sum R sales from select P kategori S sales L state from product P sales S locations L where PID sama dengan S PID dan S log ID sama dengan L log ID SR grew by R kategori R state. Ringkasan. Nah, di sini dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini ringkasan yang bisa saya sampaikan yaitu data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu rollup, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Kemudian apa pertimbangan yang digunakan dalam desain data warehouse? Pertimbangannya yaitu dari desain untuk memanage dan desain untuk peningkatan performasi. Desain untuk memanage di sini maksudnya adalah pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Kemudian desain untuk peningkatan performansi. Di sini maksudnya adalah banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, proses, dan time. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Kalau tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi seperti item di sini adalah item nama, brand type, atau time yang berupa day, week, month, quarter, dan year. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar store dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key
atau kunci asing yang merupakan primary key, kunci utama dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sort dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View di sini berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.